Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Puspita dengan NIM 24482011111115. Saya berasal dari kelas 24 RAB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari kulit atau integumentum, mata, dan juga telinga. Yang pertama, integumentum atau kulit. Fungsi umum dari kulit yaitu melindungi tubuh dari kerusakan fisik, infeksi, sinar UV, mengatur suhu tubuh, mengandung reseptor sensorik, menghasilkan vitamin D dan ekskresi melalui kelenjar keringat. Kulit itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu hair atau rambut, yang kedua itu epidermis, yang ketiga itu dermis, dan hipodermis. Pertama, saya akan menjelaskan epidermis dulu, yaitu epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang terdiri dari keratinosit, itu menghasilkan keratin, melanosit menghasilkan melanin atau pigmen, sel Langerhans, imun, dan sel Merkel atau sensorik. Jadi epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah karena pembuluh darahnya itu ada di lapisan tengah atau dermis yang ini. Jadi dermis itu terdiri dari jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah dan limfa, folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea, reseptor untuk suhu, tekanan, dan juga nyeri. Selanjutnya itu ada lapisan hipodermis, itu di bagian sini dan juga di sini. Hipodermis sendiri atau subcutis yaitu terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan, penyimpan energi, dan isolator panas. Struktur tambahannya itu yaitu ada rambut atau hair, yaitu melindungi dan membantu regulasi suhu, kelenjar keringat, ekrin dan apokrin, dan kelenjar sebasea yang menghasilkan sebum atau minyak. Fisiologi dari kulit yaitu sebagai perlindungan terhadap infeksi, trauma, sinar UV, termoregulasi melalui vasodilatasi, vasokonstriksi, dan keringat. Ekskresi, keringat membawa keluar garam dan zat sisa. Fungsi selanjutnya itu sebagai sintesis vitamin D dari paparan sinar UVB. Fungsi selanjutnya itu persepsi sensorik, yaitu nyeri, sentuhan, suhu, dan juga tekanan. Jadi kulit itu bisa merasakan nyeri, sentuhan, suhu, dan tekanan. Fungsi selanjutnya itu sebagai penyimpanan lemak atau hipodermis. Yang kedua itu adalah mata. Ini adalah bagian-bagian dari mata yang terdiri dari kornea, merupakan bagian luar sini. Yang kedua itu adalah lensa. Yang ketiga itu iris dan pupil. Yang keempat itu sklera. Yang kelima itu koroid. Yang keenam itu retina. Dan yang ketujuh itu adalah makula. Ini. Kita bahas satu-satu memulai dari kornea, yaitu adalah lapisan transparan di depan mata, melapisi iris dan juga pupil yang berfungsi sebagai membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata dan memberikan perlindungan awal dari debu dan juga kotoran yang masuk ke mata. Bagian kedua itu adalah lensa yang merupakan struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil. Fungsinya itu untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina dan juga mengatur fokus untuk melihat benda yang jauh dan juga dekat. Ketiga itu iris dan pupil. Iris sendiri itu di bagian berwarna yang mengkontrol ukuran pupil. Pupil itu di lubang tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata.
Fungsi dari iris dan pupil adalah membatasi jumlah cahaya agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Yang keempat itu sklera. Sklera itu adalah lapisan keluar mata yang berwarna putih yang berfungsi sebagai memberikan bentuk pada bola mata, melindungi bagian dalam mata, dan tempat melekatnya otot-otot yang dapat menggerakkan mata. Yang kelima itu adalah koroid, yaitu lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan retina, kaya akan pembuluh darah. Yang ini memiliki koroid itu memiliki fungsi memberi nutrisi dan oksigen ke retina dan lapisan mata. Berfungsi juga sebagai mengurangi pantulan cahaya dari mata. Yang keenam itu ada retina, yaitu lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisi sel-sel pekat cahaya. Memiliki fungsi mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Jadi seseorang dapat mengingat gambar karena melalui retina ini yang menyimpan gambar. Yang ketujuh itu adalah makula, itu adalah bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail. Berfungsi sebagai memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas dan tajam, seperti saat membaca atau melihat wajah seseorang. Dan makula ini berfungsi juga sebagai berperan dalam warna. Ini adalah bagian-bagian dari pendukung mata, yaitu ada kelopak mata, air mata, dan otot mata. Kelopak mata itu melindungi mata dari debu dan juga cahaya yang berlebihan. Yang kedua itu ada air mata, itu untuk melembabkan dan melindungi mata dari iritasi. Dan yang ketiga itu otot mata yang berfungsi sebagai menggerakkan bola mata ke berbagai arah. Yang ketiga itu adalah telinga. Ini merupakan bagian-bagian telinga, yaitu ada daun telinga, ada saluran telinga, ada tulang martil, membran tipani, saluran setengah lingkaran, koklea, dan juga tulang sanggurdi. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Kita membahas telinga bagian luar dulu, yaitu ada daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga memiliki fungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga itu berfungsi mencegah hewan yang berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran tipani atau rumah siput. Telinga bagian tengah yaitu meliputi tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang martil, dan membran tipani. Membran tipani atau gendang telinga untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Tulang telinga sendiri terdiri dari martil, landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Selanjutnya itu adalah telinga bagian dalam yang meliputi saluran eustachius dan juga saluran setengah lingkaran. Saluran eustachius berfungsi untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Saluran setengah lingkaran merupakan atau yang disebut juga dengan semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Selanjutnya itu koklea atau rumah siput adalah saluran yang terbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran suara.
Koklea berfungsi mengubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran untuk diterjemahkan di otak. Oke, baik. Sekian dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.